Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi adada ma fi ilmika salatan daimatan tadumu bidawami mulkika. Ma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabillahil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aida qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas izinnya sehingga kita dapat hadir, atas hidayahnya sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih beriman kepadanya. Semoga hidayah ini dapat kita lestarikan, dapat dipertahankan, bahkan mesti kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Mari kita juga banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi perantara sehingga rahmat Allah ini kita dapatkan percikannya. Khutbah ini berpesan kepada kita semua, terkhusus pribadi saya, bahwa ittaqullaha haitsu ma kunta. Bekalilah diri kita dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Ketakwaan itu, Pak, saya sering berkata bahwa itu adalah makam
tertinggi bagi kita. Ya, makam tertinggi, tempat tertinggi. Makanya ketika orang mampu mencapai itu sudah menjadi manusia yang paling mulia. Ya, kalau kita bicara paling mulia Pak, itu kalau ukuran dunia ini Pak. Kalau orang menjadi pejabat, katakanlah kalau di negara kita ini ukuran dunia, orang yang paling mulia itu Pak Presiden, karena nomor 1 itu ukuran dunia. Ya. Kira-kira kalau ditawari bapak-bapak, siapa yang mau jadi orang termulia di dunia ini dalam makna kata menjadi presiden, bapak-bapak kira-kira menolak tidak? Tidak ada orang yang menolak Pak. Ini pangkat tertinggi di hadapan Allah nanti di akhirat. Cuma sayang seribu sayang, karena kalau kita bicara alam akhirat itu alam gaib. Ya, disitulah ranahnya keimanan. Dan pasti nanti dari kemudian kita akan melihat perbedaan di antara manusia itu, siapa yang diberi gelar pangkat tertinggi itu. Oleh karena itu mesti kita Pak, di samping menata hidup dan kehidupan kita di dunia ini, yang tak kalah pentingnya selalu kita tata, selalu kita berusaha adalah kedudukan tertinggi, pangkat tertinggi, kebahagiaan yang kekal abadi itu di alam akhirat. Mengapa? Karena bapak-bapak tahu Pak, hampir setiap saat kita mendengarkan ceramah nasihat bahwa dunia ini Pak ada batasannya. Dunia ini ada batasannya. Batasannya kalau kembali kepada pribadi kita, takaran umumnya itu ya umurnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu batasan kita itu Pak. Batasan normal, takaran normal, ukuran normal. Iya, 60 tahun, 62. Ada yang lewat tapi kurang. Bahkan banyak akhir-akhir ini lebih banyak yang kurang dari 60. Itu takaran kita untuk dunia. Setelah itu kemana pergi kita Pak? Fa'aina tazhabun? Kemanakah kalian akan berangkat? Kemanakah kalian akan pergi? Pasti kita kembali ke hadirat Yang Maha Kuasa. Disitulah tempat yang tidak ada batas akhirnya. Makanya perlu manusia betul-betul berpikir dengan sejernih-jernihnya, secerdas-cerdasnya. Aduh, jadi itu Pak. Oleh karena itu, ittaqullah haitsu ma kunta. Takut bertakwalah, raihlah pangkat tertinggi dimanapun kita berada, membawa pangkat tertinggi itu. Salah satu ciri orang yang atau indikator orang yang telah memperoleh pangkat tertinggi itu, sebagaimana yang Allah tadi sampaikan, kita baca tadi pada Muqaddimah khutbah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, kata Allah. Ini Allah yang bilang Pak, beruntunglah. Kita lagi bicara keberuntungan. Kalau kita bertanya, siapa di antara bapak-bapak yang tidak mau beruntung? Siapa di antara manusia yang tidak mau beruntung? Akal sehat berkata, insya Allah semua kita mau beruntung. Kecuali orang yang tidak sehat akalnya Pak, mengatakan saya tidak mau beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensuci bersihkan jiwanya, selalu berusaha mensuci bersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Merugi, kata Allah, orang yang mengotori jiwa raganya itu.
Cirinya orang-orang yang memperoleh pangkat tertinggi itu selalu berusaha menjaga kebersihan jiwa dan raganya. Ya, baik kebersihan menurut pandangan kesehatan, menurut medis. Karena Islam itu cirinya baik lahiriah maupun batiniah. Ya, selalu memperhatikan kedua bentuk kebersihan itu. Kalau kita mau bicara jauh, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, mensuci bersihkan kita punya jiwa, Pak. Kalau lahiriah saya kira maaf Pak, bapak-bapak sekalipun tidak diterangkan, bapak-bapak sudah tahu. Mensuci bersihkan kita punya jiwa ini menurut para ahli sufi. Jadi saya mau maaf Pak, karena selalu saya berkata, masih ada saudara kita kalau kita berbicara ahli sufi, berkata kata sufi, dia berkata itu tidak ada dalam ajaran Islam, itu tidak ada dalam kamus Quran itu kata-kata sufi, bid'ah itu. Ini saya bilang kasihan saudara kita kalau memberikan statement seperti itu. Ya, karena Nabi mengapa maaf? Nabi itu Pak diutus bukan untuk membuat definisi. Contoh, adakah Rasulullah ajarkan kepada kita cabang ilmu yang namanya ilmu fikih? Maksud saya, katakanlah ilmu yang berbicara tentang faraid, misalnya ilmu fikih, ilmu hadis, tidak ada itu, tidak ada. Cuma ilmu agama. Siapa yang memberikan definisi cabang-cabang ilmu? Para alim ulama kita. Sama dengan tadi itu peristilahan ilmu tasawuf. Nah, oleh para ahli sufi berkata ada 3 tingkatan, 3 tahapan yang manusia itu harus lalui dalam rangka berupaya mensuci bersihkan dia punya jiwa. 1, disebut dengan takhalli. Takhalli. Ya, takhalli itu adalah mengosongkan kita punya jiwa dari sifat-sifat tercela lahir dan batin. Atau kita selalu bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori kita punya jiwa. Lalu tahalli, kemudian kita berupaya mengisi. Tadi kan sudah tipis kesalahan tadi itu. Tulisan-tulisan yang salah itu ditipis Pak. Apakah kalau sudah ditipis dihapus, selesai? Tidak. Kalau bapak-bapak sudah hapus tulisan kesalahannya itu, mulai ketika kita balik sampai kita menghadap kehadirat Allah, kalau bapak sudah hapus tulisan yang salah itu, apakah kosong? Tulisi dengan tulisan yang baik. Itu yang disebut dengan tahalli. Kemudian yang ketiga, tajalli. Tajalli itu ya kalau bahasa orang sufi memaknai memperoleh kenyataan Allah. Tapi bahasa biasanya barangkali bagi kita orang awam adalah kita merasakan keberadaan Allah, Tuhan semesta alam dimanapun kita berada. Merasakan Pak. Merasakan. Nah, itulah tadi kalau bahasa syariahnya takwa. Nah, bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Takhalli. Kalau kita bicara bagaimana kiat-kiat membersihkan kita punya jiwa dan raga. Katakanlah jiwa kita. Mulai dari bapak-bapak, katakanlah berwudu atau mandi, baik mandi wajib, mandi sunnah, itu kan cara membersihkan secara lahiriah. Iya. Tetapi secara batiniah, kalau bapak-bapak berwudu dengan baik dan benar, dosa-dosa bapak-bapak akan terhapus bersama dengan air wudu kita.
Itu secara batinnya Pak. Dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan tidak sengaja itu akan terbawa bersama dengan air wudhu. Coba bayangkan Pak. Makanya Islam mensyariatkan kita, setiap kita mau melakukan salat menghadap kepada Zat yang Maha Suci, suci bersihkan dulu jiwa raga Anda. Mulai dari tempat kita salat sujud, bersihkan. Secara lahiriah ya bersihkan, tidak ada najis. Secara maknawiyah jangan pakai salat pakaian Anda itu dengan misalnya mohon maaf dengan hasil dari yang tidak jelas, itu maknawiyah Pak. Maknawiyah. Lahiriahnya ya najis tertempel di situ. Maknawiyahnya uang haram misalnya kita gunakan untuk beli, lalu digunakan untuk salat, itu maknawa itu tidak jelas, tidak benar itu. Tidak benar itu. Makanya manusia itu harus hati-hati. Orang Muslim itu tadi cirinya, orang yang mencapai makam ketakwaan itu selalu memperhatikan itu. Mulai dari apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, apalagi kalau mau digunakan ibadah, aduh, fatal. Itu mohon maaf Bapak-bapak. Dan nanti ketika kita menghadap ke hadirat Allah, diharapkan kita menghadap dalam keadaan bersih. Orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, man zakkaha, ya, khaba man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, mendapatkan keberuntungan karena Allah Maha Suci. Kalau kita bicara upaya-upaya mensuci bersihkan kita punya jiwa raga, aduh banyak sekali sebenarnya. Antara lain, sekalipun bapak-bapak tidak mengatakan ya Allah ampunilah dosa saya, tapi bapak lakukan perbuatan itu, Allah hapus. Contoh, di dalam hadis diterangkan, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah fi kulli yaumin, siapa orang yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, bertasbih dan memuji kepada Allah, fi kulli yaumin mi'ata marrah, 100 kali, maka huttat hatayahu wa in kanat mithla zubadal bahri. Itu muttafaqun alaih Pak. Kalau bicara tentang tingkatan hadis, bapak-bapak tidak perlu ragu, karena dia adalah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nomor 2 dari Al-Quran. Al-Quran dulu baru hadis Bukhari Muslim menurut mayoritas ulama. Tingkatan kesahihannya hadisnya itu. Huttat hatayahu wa in kanat mithla subadal bahri. Maka yang bersangkutan itu dihapus kesalahannya oleh Allah, wa in kanat mithla subadal bahri, sekalipun kesalahannya itu, orang itu diibaratkan kesalahannya seperti buih di lautan banyaknya. Bayangkan Pak. Jadi meskipun bapak-bapak tidak berkata ya Allah ampunilah dosa saya, Allah hapus. Karena mengapa? Bapak-bapak lakukan amalan itu. Tapi pertanyaannya, sudah bisakah kita istiqamah? Di hadis lain diterangkan, Rasulullah bersabda, ayu'jiza ahadukum ayyaksibu fi kulli yaumin alfahasana. Apakah kalian tidak akan mampu mengusahakan melakukan dalam satu hari itu melakukan 1000 kali kebaikan? 1000 kali kebaikan. Kira-kira siapa di antara kita Pak yang mampu melakukan dalam satu hari itu 1000 kali kebaikan? Siapa yang mampu kira-kira Pak? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu itu? Maka Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata marra, orang yang bertasbih kepada Allah mi'ata marra, 100 kali. Tasbihahun tasbih, fayuktabu lahu, maka Allah tulis baginya. Allah tulis baginya Pak.
Tulis baginya alfa hasanah, tulis baginya 1000 kebaikan. Au khuttat hatayahu min alfa sayyi'ah, atau Allah hapus daripadanya 1000 kesalahan. Coba bayangkan Pak, Masya Allah. Itu antara lain Pak, baru sedikit kita terangkan itu. Di hadis lain misalnya dikatakan saumun asyura'ah yukaffaru sanatim madiyah. Puasa hari Asyura itu 10 Muharram menghapus 1 tahun kesalahan yang lalu, dan dikatakan riwayat lain dikatakan yang akan datang 1 tahun. Coba bayangkan Pak, Masya Allah. Itu semua bapak-bapak ini sebenarnya indikator kalau kita lakukan amalan itu adalah dalam rangka mensuci bersihkan kita punya jiwa. Makanya para orang-orang yang menjaga itu, orang-orang sufi itu salat, ya, setiap ada waktunya berudu, ambil ada wudu, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Itu setelah kita selalu berusaha mensuci bersihkan itu Pak, itu tadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala akan nampak dalam hati dan perasaan kita, sehingga itu mampu menjiwai seluruh tindak tanduk kita dalam hidup dan kehidupan kita. Cara pandang, ada Allah yang Maha melihat. Cara fikir, ada Allah yang Maha melihat. Ngomong, hati-hati ngomong, ada Allah yang Maha melihat. Melangkah, ada Allah yang Maha melihat. Maka kalau demikian berarti makam tertinggi itu bapak-bapak telah peroleh. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang perlu sebenarnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kembali ke hadirat Allah dengan mendapatkan makam yang tertinggi itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an ashabi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa qimis salat.